Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Nifa dengan NIM channel D0238. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tax planning dalam bermanfaat tax incentives. Yang pertama, latar belakang, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau. Yang kedua, perkembangan investasi di Indonesia di masa ini terus mengalami peningkatan. Yang ketiga, pemerintah memberikan fasilitas pajak, salah satunya adalah tercantum dalam pasal 31A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tax insentif, terdapat beberapa pendapat terkait pengertian insentif pajak, antara lain pengertian insentif pajak atau tax insentif menurut Black-Lew Dictionary adalah sebuah penawaran dari pemerintah melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Winardi menyebutkan istilah insentif pajak dengan insentif taxation yang artinya pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu. Jenis insentif pajak secara umum sebagai berikut ini. Yang pertama, tax holiday dan tax allowance. Tax holiday dapat diartikan sebagai periode pembebasan pajak penghasilan untuk industri-industri baru yang diberikan oleh negara-negara berkembang dalam rangka untuk mengembangkan atau diversifikasi industri. Keuntungan insentif pajak berupa tax holiday di antara lain adalah keuntungan dari segi kesederhanaan, karena dengan tidak adanya pajak yang harus dibayar pada masa holiday, maka baik bagi kantor pajak maupun wajib pajak tidak perlu melakukan filing dan audit pajak serta tidak ada biaya administrasi. Dan adapun kelemahan dari tax holiday yaitu the cost of tax holiday, dalam arti penerimaan pajak yang hilang bagi host country yang tidak dapat diperkirakan di depan dengan tingkat akurasi yang cukup. Tax holiday sering dimanfaatkan oleh investor yang cenderung mobile dengan memindahkan usahanya ke negara lain untuk mendapatkan tax holiday yang baru jika masa manfaat tax holiday di suatu negara sudah habis. Dengan praktek tersebut, negara host country kehilangan benefit dari adanya investor tersebut. 2. Tax-bearing credit tax. Tax-bearing credit merupakan suatu kredit pajak semu yang disepakati oleh negara asal investor, di mana negara asal investor memperbolehkan investor mengakui adanya kredit pajak di luar negeri dalam penghitungan pajak global di negara asal investor, the country of resident, walaupun dalam kenyataannya tidak ada pajak yang dibayar di negara sumber karena negara sumber memberikan insentif pajak atau tax holiday. 3. Investment allowance dan tax credit. Investment allowance and tax credits pada umumnya diterapkan pada investasi baru yang dibuat. Investment allowance and tax credits adalah bentuk insentif pajak yang didasarkan pada besarnya investasi. Tax allowance berarti mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sedangkan tax credit secara langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mendesain investment allowance adalah investasi yang memenuhi syarat atau eligible investment, yaitu bahwa investment allowance diterapkan atas semua bentuk investasi modal atau dapat pula atas kategori khusus saja, seperti mesin atau peralatan berteknologi canggih. Jumlah allowance yang pada umumnya dalam bentuk presentasi dan investasi tertentu. Di Indonesia, besarnya allowance adalah 30% dari investasi memenuhi syarat. Yang keempat,
accelerate depreciation atau timing difference. Perbedaan waktu dapat terjadi dalam hal pembebanan biaya yang dipercepat atau penangguhan pengakuan penghasilan. Bentuk umum dari pembebanan biaya yang dipercepat adalah penyusutan, yaitu penyusutan dibebankan dalam periode waktu yang lebih pendek dari umur ekonomis aktiva tersebut, atau melalui pembebanan khusus di periode tahun pertama. Maksud dari insentif DP ini adalah untuk membantu perusahaan memperoleh pengembalian modalnya atau return on investment lebih cepat. Namun, insentif ini secara keseluruhan tidak mempengaruhi jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara, tetapi hanya menggeser beban pajak ke belakang. 5. Tax rate reduction pengurangan tarif pajak secara umum diterapkan atas penghasilan dari sumber tertentu atau kepada perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya kepada perusahaan kecil di bidang manufaktur atau pertanian. A. Fasilitas PPh atas industri tertentu dan wilayah tertentu. Fasilitas PPh atas industri tertentu dan wilayah tertentu, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak atau disebut dengan tax holiday dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan. Pengakuan pemberian fasilitas tax holiday dari Indonesia dalam penghitungan PPh di negara domisili sebesar fasilitas yang diberikan disebut dengan tax sparing. Wajib pajak yang dapat menggunakan fasilitas tax holiday, yaitu tax holiday ini diberikan kepada wajib pajak badan baru yang memenuhi kriteria. A. Merupakan industri pionir. B. Mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar 1 triliun rupiah. C. Menempatkan dana di perbankan di Indonesia minimal 10% dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf angka 2 di atas dan tidak boleh ditarik sebelum saat mulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal dan harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan maksimal 12 bulan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini. Untuk diketahui bahwa Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku mulai 15 Agustus 2011. Syarat bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk memanfaatkan fasilitas tax holiday, yaitu fasilitas tax holiday ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang memenuhi kriteria sepanjang memenuhi persyaratan. Yang A. Telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya. Yang B. Telah berproduksi secara komersial. Saat dimulainya berproduksi secara komersial ini akan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Tata cara untuk memperoleh fasilitas tax holiday wajib pajak harus menyampaikan permohonan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dalam rangka pemberian fasilitas tax holiday, Menteri Perindustrian atau Kepala BKPM setelah berkoordinasi dengan menteri terkait menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan fotokopi. Penyampaian usul ini harus disertai dengan uraian penelitian mengenai kartu NPWP, surat persetujuan penanaman modal baru dari Kepala BKPM beserta rinciannya, dan bukti penempatan dana di perbankan di Indonesia, ketersediaan infrastruktur di lokasi investasi, penyerapan tenaga kerja domestik, kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai industri pionir, rencana tahapan ahli teknologi secara rinci, dan adanya ketentuan mengenai tax sparing di negara domisili. Kewajiban bagi wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas tax holiday, wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas tax holiday harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak dan Komite Verifikasi mengenai A. Laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia, dan B. Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.